نوينا على ما لم يسلف ونستهزئ ونستهزئ ونتوسل ونتبرك ونقتدئ بأرواحهم وأسرارهم وأنوارهم نقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية نقشبندية والجنة للدروب خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي طارق الصوفية سيدنا الشيخ عبد القاسم بن المجاهد. ثم إلى أرواح سادتنا وحبائبنا العالمين وأصول المؤمنين وإلى أرواح سيد الأولياء من حولهم معاونة المجاهدين معهم وأصول المؤمنين وإلى شهيد هذه الولاية من حول من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ الله وعباد الله الصالحين وأصولهم المغفورين خصوصا سيدنا مولانا محمد رحمة الله وسلام سيدنا مولانا محمد الخضر سيدنا الشيخ محمد حكمة الزكي وسيدتنا جدتنا أمنا الكريمة الشيخ وشفيع وسيدنا ومريم سيدنا مولانا فتح العارفين سيدنا مولانا أحمد سيدنا محمد الله سيدتنا يا حبيبة وسيدنا مولانا الشيخ أحمد أسراري الزكي سيدنا محمد بن سيدنا مولانا بن سلطان ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله مشايخ الله وعباد الله الصالحين ثم إلى أولياء الكون كلهم أجمعين ثم إلى مشايخنا مشايخ وعلمائنا وعباد الله الصالحين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأولادنا وذريتنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى أصحاب هذه الحاجات mahasiswa علني بصدق والقبول بصدق العمل والمأمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, semoga di bulan puasa ini, puasa kita, ibadah kita, sholat kita, baik sholat wajib, ibadah wajib atau sunnah diterima oleh Allah. Dan semoga puasa di bulan ini barokahnya puasa kita, orang tua kita, guru-guru kita, pembimbing kita oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Baik adik-adikku, meneruskan pembahasan yang kemarin tentang keistimewaan bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan berlanjut tentang keistimewaan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sana. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghadiri, datang di majelis ilmu, ya seperti sekarang ini di bulan Ramadan, Allah akan mencatat orang tersebut setiap langkah dicatat seperti ibadah setahun. Itu setiap langkah.
kalau datang menghadiri majelis ilmu pada saat bulan Ramadan, setiap langkah kaki akan dicatat seperti ibadah setahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Kata Rasul, orang tersebut akan bersama saya nanti di bawah arsy. Wa man dawama 'alal jama'ah fi Ramadan atahu Allah ta'ala bi kulli raq'atin Madinah tamla'u min ni'amillah. Barang siapa yang selalu, yang dawam berjamaah pada bulan Ramadan, Allah akan memberikan kepada orang tersebut yang selalu berjamaah, setiap rokaat akan diberikan Madinah, satu kota. Setiap rokaat akan diberikan satu kota, yang mana kota itu penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Itu setiap rokaat. Salah satu contoh, qobliyah zuhur 4 rokaat, berarti sudah mendapatkan Madinah 4 rokaat, yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idastaiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan. Barang siapa bangun, salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya di bulan Ramadan, wa taharraka fi firashi, dan bergerak, menggerakkan badannya di tempat tidurnya, wa taqallaba min janibin ila janib, dan membolak-balikkan dari satu arah ke arah yang lain, yaqulul lahum malakun kum barakallahu fik wa rahimakallah. Malaikat Allah akan mengatakan orang yang bangun dari tidurnya, kata malaikat, kum, berdirilah atau sholatlah, kata malaikat. Jadi ketika seseorang bangun dari tidurnya, sudah dibisikin oleh malaikat untuk melakukan sholat. Kum, dirikan atau sholatlah. Allah akan memberikan berkah kepada dirimu dan Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Fa idza qama bi niyatis shalah, ketika seseorang yang bangun dari tidurnya, bangun dia dengan niat melakukan salat, yad'u lahul firash, tempat tidur atau kasur akan mendoakan kepada orang tersebut dengan doanya, Allahumma a'tihil fursyal marfu'ah, ya Allah, berikan ia tempat tidur yang tinggi, yang empuk. Wa idza labisa saubah, ketika seseorang memakai bajunya, baju yang akan dipakai sholat, yad'u lahu saub, maka bajunya mendoakan orang tersebut dengan doanya, Allahumma a'tihi min hulalil jannah, ya Allah, berikan ia baju-baju dari surga. Wa idza labisa na'lai, ketika ia memakai kedua sandal, tad'u lahu na'la, maka kedua sandalnya mendoakan untuknya dengan doanya, Allahumma sabbit qadamai ala sirat, ya Allah, tetapkan kedua kakinya ia di atas siratal mustaqim, jangan sampai terpeleset menuju jurang neraka. Wa idza tanawalal ina, ketika ia mengambil wadah, tempat yang buat wudu itu lah, wadah ya, itu canting, yad'u lahul ina, atau tempat kamar mandi airnya itu, wadah air itu mendoakan untuknya, ia mengatakan dengan doanya, Allahumma a'tihi min abwabil jannah, ya Allah, berikan ia cangkir-cangkir atau canting-canting dari surga. Wa idza tawaddaa yad'u lahul ma, ketika ia berwudu, wudu airnya yang dipakai wudu ia mendoakan dengan doanya, Allahumma tahhirhu minad dunub wal khotoya, ya Allah, sucikan ia dari dosa dan kesalahan. Wa idza qama ila shalah, ketika ia melakukan berdiri untuk melaksanakan sholat atau sampai melaksanakan sholat, yad'u lahul bait, maka rumah yang dibuat sholat, rumah itu mendoakan, rumah itu mengatakan,
dalam doanya Allahumma wasi' qabrah wa nawwir hufrata wa zid rahmatah. Ya Allah, luaskan kuburnya dan padangkan hufronya, tempat liang lahatnya, wazid rahmatahu, dan tambahkan rahmatnya, wa yandurullaha ta'ala ilaihi birrahmah, dan Allah melihat orang yang melaksanakan semua itu, Allah akan melihat hambanya itu dengan pandangan kasih sayang. Dan Allah wa yaqulu indad du'a, dan Allah mengatakan ketika hambanya berdoa, ya abdi minkad du'a wa minnal ijabah, wahai hambaku, engkau yang berdoa, wa minnal ijabah, dan aku yang mengistijabai, yang mengabulkan, wa minkas su'al wa minan nawal, engkau yang meminta dan aku yang memberi, kata Allah, wa minkal istighfar wa minnal gufran, engkau meminta ampunan dan akulah yang mengampuni, itu kata Allah. Adik-adikku, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna saum, berpuasa. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman. Semoga iman kita dijaga sampai nanti hari kiamat. Tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, malaikat dan kitab-kitabnya, hari akhir. Iman selalu melekat dalam jiwa raga kita. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, seperti diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Berpuasa mengikuti perintah Allah yang telah diwajibkan, yaitu puasa, kita termasuk sudah orang-orang yang bertakwa. Para ulama memberikan pengertian as-saum fil lughah. Saum menurut bahasa lughah itu al-imsaku amma tunazi'u ilaihi nafsu. Puasa menurut bahasa adalah menahan dari sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Begitu. Itu puasa secara bahasa. Jadi umum. Baik bulan puasa atau selain bulan puasa, kalau bertentangan dengan nafsu, keinginan nafsu tidak dituruti, itu namanya imsak, menahan. Mau beli apa karena ada keperluan yang kuai, puasose begitu. Ya. Tapi puasa menurut syar'i yaitu al-imsaku anil muftirat, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima, dan yang lain yang membatalkan puasa. Itu pun bayadun nahar, pada siang hari. Ada suatu riwayat dalam dilakukan puasa di bulan Ramadan. Dalam salah satu kitab dijelaskan, innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal. Setelah Allah ciptakan akal, Allah katakan kepada akal, ya aklu akbil fa'akbala. Hei akal, kamu kesini. Maka akal maju ke depan, menghadap sama Allah, menghadap Gusti Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada akal, adbir fa'adbar. Akal, kesana kamu. Akal ikut kesana, ikut apa yang diperintahkan Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada akal, ya aklu man anta wa man ana. Ya akal, siapa kamu dan siapa saya, kata Allah. Kemudian akal menjawab, qalal aklu anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba yang doif, yang rendah, yang hina. Itu kata akal. Setelah akal menjawab seperti itu, Allah mengatakan kepada akal, ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Hei akal, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu.
Jadi makhluk yang paling mulia adalah akal. Manusia memiliki akal itu sangat istimewa dan itu wajib kita syukuri. Summa khalaqallahu ta'ala an-nafs. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Yang pertama akal, Allah ciptakan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Setelah Allah ciptakan nafsu, Allah mengatakan kepada akal, faqala laha aqbili falam tajib. Hei nafsu, madepo yang aku. Sini kamu. Tapi apa kata nafsu? Falam tajib. Dia diam saja, tak menjawab ajakan Gusti Allah. Diam saja. Summa qala, karena diam, wong aku ini Tuhanmu yang menciptakan kamu, aku tanya sama kamu tapi tidak kau jawab. Sehingga Allah mengatakan kepada nafsu, man anti wa man ana. Hei nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Kata Allah. Dijawab oleh akal, aku, kon. Aku, awakmu, saya, engkau, kata nafsu. Bangkang itu nafsu. Karena bangkang pada sang pencipta, fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sana. Allah menyiksa nafsu itu, diletakkan di api jahanam, api yang panas, api jahanam selama 100 tahun. Jadi nafsu direndam di api jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, summa akhrajaha, Allah keluarkan nafsu itu dari api jahanam. Setelah dikeluarkan, Allah katakan, man anti wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Kata Allah. Dijawab oleh nafsu, fa'ajabathu kal awwal. Dijawab oleh nafsu seperti jawaban yang pertama, aku, kon. Si bangkang nafsu. Itulah nafsu, beda dengan akal. Summa ja'alaha fi nariju. Kemudian Allah jadikan nafsu itu diletakkan di api lapar. Di api lapar. Nah, makanya orang lapar itu terasa perutnya panas. Api lapar namanya. Itu diletakkan di situ selama mi'ata sana, selama 100 tahun. Nafsu itu diletakkan di api api lapar. Setelah 100 tahun dikeluarkan oleh Allah. Allah katakan fasa'alaha. Allah katakan lagi kepada nafsu, man anti wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Kata Allah. Fa'aqarat li annahal abdu wa annahu rabb. Baru itu nafsu mengakui bahwa dirinya, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Baru itu nafsu mengakui setelah diberi api lapar sama Allah. Karena itu atau sebab itu fa'aujaballahu ta'ala alaiha as-sauma bisababi dzalik. Karena itu sebab itu Allah mewajibkan kepada nafsu itu untuk berpuasa. Tujuannya puasa hanya mungkin salah satunya adalah untuk mengekang hawa nafsu. Itu tujuan pertama puasa. Dalam satu kitab lagi disebutkan hikmah fi fardiyatis shaum. Hikmah diwajibkan puasa salasina yauman, 30 hari. Rata-rata puasa Ramadan adalah 30 hari. Rata-rata itu. Ceritanya begini. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam. Bahwa nenek moyang kita, ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, lamma akala fil jannah minas syajarah baqiya fi jawfi miqdara salasina yaumin. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari pohon khuldi di dalam surga. Buah itu kalau dalam kitab Thahatul Qulub adalah hingdo, buah gandum. Yang mana pohonnya namanya pohon khuldi, syajaratul khuldi begitu. Jika makan sisa itu melekat di sini, fi jauh. Ini termasuk sudah jauh di sini, ya. Kalau melekat di sini ini selama 30 tahun di sini. Makanya ada sisanya ini, jendung kalau laki-laki ada ini ya. Itu bentuknya selama 30 hari di sini, melekat di sini. Dalam kisahnya itu
Nabi Adam memakan buah khuldi itu karena dapat ajakan dari istrinya, yaitu Siti Hawa. Enak Kang Mas, buahnya manis, enak gitu. Sehingga Nabi Adam itu mengikuti arahan ajakan Siti Hawa, istrinya. Ini bisa diambil pengertian, terkadang hancurnya seorang suami itu terkadang dari godaan dari istri. Begitu. Salah satunya adalah Nabi Adam melakukan larangan Allah agar tidak jangankan mendekati, melarang, jangan sampai makan lah begitu. Tapi Nabi Adam sampai makan. Itu disebabkan oleh istrinya sendiri. Melekat di sini selama 30 hari. Falamataba ilallahi ta'ala, ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, amaro bisaumin salasina yauman bilayaliha. Itu ketika sudah tobat kan diturunkan di di bumi gitu. Allah perintahkan Nabi Adam agar berpuasa selama 30 hari. Bilayaliha, malamnya juga. Jadi 30 hari siang dan malam itu Nabi Adam berpuasa. Itu puasa Nabi Adam. Malam hari mungkin maghrib itu berbuka, setelah itu berpuasa lagi sampai sahur. Habis sahur puasa lagi dan segitu sampai 30 hari. Itu puasanya Nabi Adam. Kemungkinan juga anak cucunya sebelum ada nusah perombakan dari nabi-nabi setelah Nabi Adam ya tetap aja terus begitu. Seperti contoh pada waktu zamannya Nabi Daud sama anak buahnya puasanya sekarang puasa besok tidak, makanya ada puasa Nabi Daud. Atau puasa Senin Kamis seperti Nabi siapa begitu, atau 10 Muharram begitu. Itu cuma yang puasa bulan Ramadan ini khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW begitu. Wa furido ala Muhammad wa ummatihi bin nahar. Puasa itu, puasa yang wajib 30 hari itu diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad dan umatnya pada saat siang hari, tidak hanya malam. Wa ubiha al-aklu bilail, dan Allah memperbolehkan makan pada saat malam hari untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Wa huwa fadlun minallah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pendapat mengatakan, innal abda idza mata wa nazala bihi adabul qabri ja'ahu wudu. Ketika seorang hamba meninggal dunia dan diturunkan adab kubur, setelah meninggal dunia dimasukkan di alam barzah, di alam kubur, diadab di alam kubur, maka wudhunya akan datang. Jadi wudhu itu akan menyelamatkan dari siksa kubur. Ya, usahakan selalu punya wudhu teman-teman, adik-adik. Itu ya sebisa mungkin begitu. Fastang kodahu, dan wudhu itu yang akan menyelamatkan siksa kubur. Wa ida ihtawashat syayatin, ketika setan membuat ihtawasat itu kayak menakuti atau membuat gersah, bingung apa gitu, gersah itu, maka zikrullah, zikir kepada Allah, ingatnya kita kepada Allah, itu yang akan menyelamatkan, datang dan menyelamatkan zikir itu. Nah, artinya kan zikir itu menjadi tamengnya dari setan. Tameng yang kita agar setan nggak datang ke kita atau nggak mengenai kita adalah zikrullah. Wa idza tawassul malaikatul ghadab ja'ahut salatu. Ketika malaikat ghadab, malaikat yang suka marah ya, malaikat pemarah, itu membuat atau menakutkan. Malaikat siapa itu? Malaikat Mungkar Nakir itu ya. Nah, itu kan malaikat ghadab, malaikat yang wajahnya menakutkan. Ja'at husolatu, maka solatnya itu yang akan menyelamatkan, datang dan menyelamatkannya. Solat, makanya diusahakan solat 5 waktu sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Andaikan sampai ditinggalkan, ya secepat mungkin untuk langsung dikodoi. Karena solat itu yang akan menyelamatkan
dari pertanyaan mungkar nakir. Wa idza talahaba atsyan fil qiyamah ja'ahu saumu syahri Ramadan fasaqa. Ketika sangat haus sekali, ya, sangat haus sekali pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat hamba-hamba Allah banyak yang haus sekali. Ya paling karena kan katanya matahari itu sangat dekat dengan kepala kita, panas sehingga haus itu sangat menyengat ini tenggorokan. Ketika sangat haus sekali datang kepada seseorang pada hari kiamat, maka ja'ahu shaum syahr Ramadan, maka puasa di bulan Ramadan yang kita kerjakan ini akan datang dan yang akan memberikan minum. Kita sekarang puasa tak minum, tapi ingatlah sehari kita tak minum, di hari kiamat itu yang akan membantu kita. Puasa sehari. Ada sebuah cerita dari Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu dalam kitab Raudul Faid. Al-Imam Al-Hurayfish menceritakan, mengambil dari riwayat Abi Sulaiman Ad-Darani. Kalau nggak salah beliau adalah pengarang kitab Thaharutul Qulub. Innahu shoma yauman fil hari. Al-Imam Abi Sulaiman Ad-Darani berpuasa sehari pada saat yang sangat panas. Ya mungkin kayak beginilah. Hari ini kan sangat panas. Imam Abi Sulaiman Ad-Darani puasa pada hari ini pada saat yang sangat panas. Begitu. Karena panasnya summa nama, ia tidur. Kan kalau panas-panas tidur kan enak kalau puasa. Di dalam tidurnya faro'a qailan yaqulu lahu atubi usawabas saumi. Di dalam tidurnya pada siang hari itu ia bermimpi. Jadi mimpi siang hari. Jadi jangan bawa mimpi itu juga walaupun siang hari bisa juga jadi dibuat ya mungkin bisa buat pedoman atau apa kan biasanya mimpi itu walaupun bunga tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu seseorang mengatakan kepadanya, Atubi usawa basaumi. Hei Sulaiman Ad-Darani, apakah kamu mau menjual pahalanya puasamu pada hari ini? Jadi puasa ini ditawar oleh seseorang dalam mimpinya. Kamu mau nggak menjual pahala puasamu siang ini, hari ini, mau nggak? Dengan harga 100.000 dinar. 100.000 dinar. Satu dinarnya berapa ya? Anggap 10.000. Berarti berapa ribu? 100.000. Bukan 100 dinar. 100.000 dinar. Satu dinarnya 10.000. Berarti berapa miliar itu? Nah, itu mau nggak? Anggap 1 miliar. Mau nggak? Pahala puasamu ini saya beli dengan seharga 1 miliar. Apa kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani? La wa izzati rabbi, demi Tuhanku tak akan aku jual. Ya. Kila bi ayyi syai'in tubi'u. Terus dengan apa kamu akan menjual puasamu itu? Pahala puasamu. Apa kata Syekh Sulaiman Ad-Darani? La ubi'u as-sawaba bid-dunya wa ma fiha. Saya tidak akan menjual pahala puasaku dengan dunia seisinya. Tidak akan aku jual pahala puasa saya dengan dunia seisinya. Dunia seisinya. Gak mau diurupkan pahalanya puasa sehari. Itu sehari. Sekarang kita dapat 15. Nggak tahu puasa kita dikorbankan dengan apa. Kadang-kadang maghrib cari-cari itu. Teruskan walakin ubi'uhu bin nadri ilal maula. Tapi aku menjual pahala puasa saya dengan melihat zatnya Allah yang maha kuasa. Aku ingin melihat pahala puasaku akan aku jual dengan melihat sang pencipta. Kemudian
seseorang yang dalam tidurnya, yang dalam mimpinya mengatakan, sum, tetapkan kau selalu berpuasa. Fasaufa taro, insya Allah. Dan semoga nanti kamu akan bertemu melihat sang penciptamu, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Walaupun nggak banyak, walaupun saya nggak menjelaskan tentang derajatnya puasa itu, ya semoga puasa kita termasuk puasa yang istimewa, karena Nabi kita, Nabi Muhammad termasuk Nabi yang istimewa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.